Kembali bersama kami, Saudara. Polisi menemukan mobil yang diduga dikendarai Brigjen Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan, seorang pensiunan perwira tinggi dan mantan anggota Badan Intelijen Negara atau BIN di perairan Marunda, Jakarta Utara. Mobil ditemukan di kedalaman 6 meter dalam radius 5 meter dari titik terceburnya mobil. Saat ditemukan, mobil dalam kondisi tertutup lumpur. Tim SAR kemudian mengikat ban, velg, dan sasis untuk mengangkat mobil menggunakan crane pada pukul 10.48 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak sampai 15 menit, mobil berhasil diangkat. Pencarian sudah hari ketiga. Hari pertama dan hari kedua itu kami terkendala dengan ombak dan juga arus bawahnya yang kuat, ya, berarti cuaca memang menjadi kendala. Dan hari ini memang lautnya sangat tenang sehingga kita bisa menyelam dengan bisa lebih maksimal. Sehingga dengan tadi dimulai jam 8.55 sudah menemukan objek tersebut. Artinya kurang dari 1 jam sudah ditemukan gitu? Ya, seperti jaraknya, itu. Bun, dari terakhir dermaga itu? Subdit Gakum Direktorat Pol Airut Polda Metro Jaya langsung mengolah TKP di tempat penemuan mobil Brigjen Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan di dermaga KCN Marunda, Jakarta Utara. Olah TKP yang melibatkan Puslap 4 Mabes Polri ini diperlukan untuk menentukan penyebab terceburnya mobil tersebut. Apakah murni kecelakaan atau dipicu insiden lain? Yang Anda lihat ini adalah rekaman kamera pemantau yang menunjukkan detik-detik mobil pensiunan TNI tercebur ke laut di dermaga KCN Marunda, Jakarta Utara. Mobil itu milik Brigjen Hendrawan Ostefan, seorang pensiunan TNI. Rekaman CCTV yang terpasang di dermaga menunjukkan mobil itu melaju menuju laut hingga terjatuh ke perairan. Hendrawan Ostefan terekam CCTV mengemudikan mobilnya ke dermaga KC Marunda pada Jumat dini hari 10 Januari 2025. Mobil melaju hingga ke ujung dermaga lalu jatuh ke laut. Seorang nelayan mendatangi markas unit Polri Marunda. Ia melaporkan penemuan jasad pria mengambang di Laut Marunda. Polisi bersama petugas pelabuhan langsung bergerak ke lokasi untuk mengevakuasi jasad tersebut. Mobil milik Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang ditemukan tewas di perairan Marunda, Jakarta Utara ditemukan. Lalu bagaimana proses penemuannya dan apakah ini bisa menjadi awal pengungkapan kasus? Kami akan bahas bersama Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari dan Guru Besar Kriminologi FISIP UI Adrianus Meliala. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, Mas. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Bu Desi, saya ke Anda dulu. Kasusnya tercatat pada 10 Januari dan mobil baru bisa diangkat saat ini. Apa sesungguhnya kendala yang dialami tim SAR untuk mengangkat mobil itu, Bu? Oke, baik. Jadi begini, dari awal kejadian itu memang sudah ditangani pihak kepolisian, ya. Jadi kami itu baru diinfokan untuk membantu ya mencari objek berupa kendaraan tersebut itu hari ketiga, ya, itu sekitar hari Kamis kemarin, dan kami langsung melakukan pencarian itu hari pertama, hari kedua tidak ditemukan karena memang arus bawah lautnya sangat kuat sehingga juga visibility kami terbatas. Dan hari ketiga tadi alhamdulillah ya, kondisi lautnya sudah tenang sehingga kami bisa melakukan pencarian dengan cepat. Dan itu diketemukan dari lokasi jatuhnya yang dari CCTV itu nampak sekitar 5 meter jaraknya. Dan kedalaman pun tidak terlalu dalam, ya, artinya bisa dijangkau sehingga kami mudah untuk mengikat yang benda yang bisa kita raba itu adalah ban itu tadi. Ban dengan sasis. Jadi itu untuk dikaitkan dengan katrol kami lakukan pengangkatan, jadi selesai sekitar 10.48 gitu. Dan kondisi mobil saat diangkat itu kondisinya bagaimana, Ibu? Waktu diangkat memang seperti yang terlihat, yaitu sudah nampak hancur, ya.
dari bemper depan gitu kan, terus kaca juga berapa sudah pecah dan beberapa kendaraan bannya juga sudah ada yang tidak utuh ya, tinggal velgnya. Ya. Selain mobil ada lagi barang-barang lainnya ditemukan Bu atau mungkin ada temuan baru yang ada di dalam mobil? Kalau yang di dalam kendaraan kami sama sekali tidak menyentuh untuk dalam ya. Kami hanya memastikan pas kami lihat itu di dalam kendaraan tidak lagi ada korban lain. Itu kan baik di kursi depan dan di belakang itu kosong. Jadi kami murni tadi hanya mengangkat kendaraan. Prof. Adrian, melihat sudah ada temuan seperti ini, mobil sudah terangkat, apakah ini bisa menjadi awal untuk bisa menelusuri bahwa ini kejadiannya seperti apa? Apakah ada unsur kejahatan di balik insiden ini? Saya tadi tertarik dengan kata-kata Ibu Desi soal kaca pecah, ya. Hmm. Jadi itu memungkinkan lalu jenazah korban itu keluar dan mengapung. Tadinya saya berpikir kalau ini adalah satu tindakan bunuh diri, maka dia tidak akan keluar dari mobilnya, ya, dan tidak akan ditemukan tubuhnya mengapung, ya. Tetapi ketika ternyata kaca pecah dan itu saya kira kena tekanan air ya Bu ya, maka kemudian lalu jenazah keluar dan mengapung. Itu satu. Yang kedua, tentu untuk memastikan apakah pada saat yang bersangkutan di dalam air itu sudah dalam keadaan mati atau tidak, itu tentu hasil otopsi akan makin memperjelas. Jika yang bersangkutan memang pada waktu masuk ke air sudah dalam kondisi mati, sudah dalam kondisi tidak bernyawa, maka tentu tidak akan ada air laut yang masuk dalam paru-paru. Sementara kalau dia masih hidup, maka kemudian pasti ada air laut yang masuk, dan bukan hanya air laut tapi juga ada rumput laut, ada lumpur begitu ya, yang akan memenuhi paru dari sang korban. Jadi saya kira dalam hal ini hasil otopsi akan amat krusial. Yang ketiga, kalau lihat dari lokasi, tentu ini bukan sesuatu lokasi yang gampang dicapai oleh sebarang orang. Hanya orang yang biasa tahu daerah situ yang kemudian lalu bisa berpikir bahwa akan meloncat dari situ. Dengan kata lain, kalau ini ada satu tindakan bunuh diri, maka itu bunuh diri yang intensional, ya, yang memang sudah diniatin oleh yang bersangkutan dengan cara memilih lokasi, memilih waktu juga, ya, yang jam 00.35 tadi, sehingga kemudian dia bisa melanjutkan mobilnya dan kemudian terjun tanpa halangan. Demikian. Dan Anda menilai bahwa sopir ini tidak menggunakan seat belt saat kondisi di saat itu? Itu juga saya kira makin memungkinkan ketika kaca pecah akibat dari tekanan udara, lalu membuat yang bersangkutan kemudian mengambang keluar, gitu ya. Lain halnya kalau misalnya seat belt itu masih terpasang, tentu lalu kemudian akan membuat yang tubuh korban itu terikat. Namun ada juga kemungkinan, ya, jadi memang yang bersangkutan ingin bunuh diri, tapi begitu di dalam pikirannya berubah, dia ingin keluar, tapi kemudian tidak bisa lagi untuk menyelamatkan diri karena tadi tekanan air tentu saja kuat sekali di dalam, dia akan bisa nafas dan kemudian dalam rangka keluar dari mobilnya, dia kemudian lalu mati karena sudah tersedak dan akibatnya mengapung. Mungkin bisa juga begitu. Oke, tadi saya sebut sopir, padahal maksud saya itu ke arah korban begitu. Tapi ditambah lagi dengan pernyataan dari pihak kepolisian bahwa dari hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda luka, sehingga Anda bisa menyimpulkan demikian begitu ya Pak? Kalau soal tanda luka itu kan akibat dari pukulan. Tapi yang paling menentukan tadi, dan itu saya kira perlu dikejar dari kepolisian, adalah bagaimana lokasi paru sebenarnya. Bagaimana status paru, apakah paru itu terisi lumpur dan air laut atau tidak. Nah, kalau memang terisi, artinya dia memang masuk ke laut itu dalam kondisi bernyawa, kondisi hidup, ya. Ada dua kemungkinan, dia memang menunggu sampai kematian, atau dia pada saat terakhir lalu berusaha untuk menyelamatkan diri, gitu ya. Tapi kemudian nggak bisa dan ujung-ujungnya kemudian mati juga. Nah, tapi kalau kemudian yang bersangkutan memang dalam kondisi sudah mati, itu artinya yang bersangkutan memang dibuat sedemikian rupa sehingga lalu menjalankan mobilnya pada saat dia kondisi tidak sadar, ya. Dalam kata lain kita bicara mengenai mobil yang dimasukkan giginya dan kemudian lalu blong sampai kepada ujung dermaga dan kemudian terjun. Mungkin begitu. Oke, sejauh proses evakuasi terhadap kendaraan itu Bu Desi, apakah ada pihak lain selain polisi yang ikut memantau proses dan ikut berkoordinasi terkait dengan penemuan mobil itu Bu? Selain dari pihak kepolisian tidak ada Pak.
hanya dari pihak polisian dan hal ini Polda Metro Jaya. Oke, jadi proses komunikasi, koordinasi yang waktu itu boleh diceritakan lagi Bu, bagaimana Bu? Oke, baik. Kami terima info dari Polda itu untuk meminta bantuan Basarnas mencari kendaraan milik korban yang jatuh di sekitaran Pelabuhan Marunda. Kemudian korban diketahui sudah ditemukan pada tanggal 10 ya, 10 Januari 2024 itu sekitar sore, dan kami baru diinfokan itu hari Kamisnya. Jadi kami langsung ke lokasi dan itu lakukan pencarian, namun pada saat itu memang kondisi ombak tidak bersahabat ya, sehingga kami seharian itu belum bisa menemukan, namun objek diduga kendaraan di hari pertama sudah tampak. Dan posisi dari mobil itu, sorry saya potong Bu, posisi mobil dengan posisi jenazah itu lokasinya berdekatan atau gimana Bu? Untuk lokasi jenazah ya, yang menemukan ada waktu itu dari pihak polisian juga, sehingga kami tidak mengetahui pasti pas saat korban di posisi sebelah mana ditemukannya. Namun infonya memang tidak jauh dari lokasi penemuan kendaraan pagi tadi. Oke. Prof. Adrian, begini, dilaporkan juga bahwa korban ini sempat berputar-putar di area Bogor dan Jakarta sebelum masuk ke wilayah Marunda. Anda menangkap bahwa ini menunjukkan korban dalam posisi bingung saat kejadian itu? Boleh jadi, dan memang itu menunjukkan ciri umum ya dari orang yang tengah berpikir-pikir tentang bagaimana mengakhiri hidup dan dalam kondisi desperate ya. Jadi sudah tidak lagi tahu solusi lain dan lebih memilih untuk mengakhiri hidup, tapi mengakhiri hidup dengan cara apa? Dengan di mana? Ya bagaimana? Itu anunya, itu pertimbangannya. Nah, apalagi kemudian yang bersangkutan sudah memutuskan hubungan ya dengan orang terdekat, kelihatannya tidak lagi membawa handphone. Jadi memang betul-betul sudah tinggal berpikir tentang mau mati bagaimana. Nah, saya menduga bahwa itulah yang menjadi dasar mengapa yang bersangkutan berputar-putar. Demikian. Sehingga menurut Anda dengan mobil yang sudah terangkat ini akan menjadi bukti kunci untuk mengusut perkara ini, atau ada hal lain yang harus dilakukan oleh polisi untuk mendalami perkara ini? Saya kira 3 hal ya. Yang pertama tadi yang saya katakan kondisi tubuh ya, dan terutama rongga dalam, terutama paru, untuk memastikan apakah yang bersangkutan sudah mati pada saat sebelum memasuki air atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita juga tertarik ya. Beli kuota ah. Hah? Guys! Paket Tata harganya mulai dari 6.000. Murah. Di aplikasi GoPay selalu ada harga murah. Download dah. Sudah sekian lama meninggalkan instansi, sudah sekian lama purna, tapi kok masih membawa-bawa ya? Kenapa ya? Apa memang yang bersangkutan memang biasa seperti itu, atau memang membawa membawa surat tersebut untuk supaya kemudian polisi dapat dengan mudah mengetahui bahwa dia adalah purnawirawan TNI dan pernah bertugas di BIR. Mungkin begitu. Bu Desi dan Prof. Adrian, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.